kita yakini dan perlu kita percayai adalah bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita harus yakin akan takdir Allah, baik ataupun jelek. Artinya apa? Semua kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta, baik kejadian itu menyenangkan kepada kita yang disebutkan al-khair, atau kejadian-kejadian yang tidak kita senangi yang disebut dengan musibah atau hal yang tidak menyenangkan, itu harus kita yakini semua itu terjadi atas kehendak Allah. Makanya kalau kita sadar ya, bahwa apa yang terjadi pada kita dari Allah, kita tidak akan mudah dulu ketika meletakkan musibah. Karena apa yang sudah dikehendaki Allah, mau atau tidak pasti terjadi. Ya. Apa yang telah menjadi kehendak Allah sudah ditentukan oleh Allah, mau atau tidak kita pasti terjadi. Manusia hanya bisa berkehendak, hanya bisa punya harapan. Tapi ingat bahwa harapan manusia tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Makanya dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibn Athaillah menyatakan sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Kata beliau, sawabikul himam, kuatnya atau panternya cepat keinginan manusia. Kalau pakai bahasa lain, setinggi apapun kemauan manusia dan sebaik semapan apapun aturan manusia untuk mencapai keinginannya, la tahriku aswarul aqdar. Apa yang menjadi upaya manusia semaksimal mungkin tidak akan pernah mampu merobek, tidak akan pernah mampu menembus takdir Allah. Artinya apa? Kita hanya boleh punya cita-cita, kita hanya boleh berusaha semaksimal mungkin. Tapi ingat bahwa usaha kita sekuat apapun tidak akan pernah mengalahkan takdir Allah. Jika takdir itu berlawanan dengan kehendak kita, atau kebalikannya, apabila kemauan kuat kita, harapan kita itu berlawanan dengan kehendak Allah, tidak akan mengalahkan takdir Allah. Tetap yang kalah siapa? Takdir kita, kemauan kita. Nah, ketika kita sadar bahwa kemauan kita hanya terbatas usaha, maka disitulah kita harus sadar bahwa kita hanya sebatas usaha, tidak bisa menentukan. Nah, kebanyakan manusia yang sering mengalami kekecewaan ketika gagal dalam meraih apa, karena terlalu memastikan bahwa apa yang sudah menjadi upayanya dipatok, diyakini akan menghasilkan apa yang diharapkannya. Tidak boleh, karena di hadapan kita ada takdir Allah. Cuma kita tetap wajib usaha. Tapi ingat, usaha itu hanya sebatas usaha. Siapa tahu nanti usaha kita bersamaan dengan kehendak Allah. Makanya dalam kitab takdir itu ada dua. Ada kodok itu ada dua. Ada ketentuan Allah yang bisa dirubah tanpa syarat. Ada kodok Allah yang tidak berubah. Ada ketentuan Allah itu bisa berubah bergantung syarat. Contoh misalnya begini, kita akan menjadi orang kaya dengan catatan harus bekerja. Kita bisa jadi orang lain dengan catatan harus mondok. Itu nanti kalau memang takdirnya semacam itu, oleh Allah akan dilarikan bagaimana orang bisa mondok dan seterusnya. Nah, kita ini termasuk berusaha. Siapa tahu nanti ketentuan kita masuk dalam yang kelompok yang kedua.
ketentuan Allah yang bisa berubah dengan adanya usaha tadi. Seperti itu. Dan betul pun akhirat itu cukup meraba-raba. Siapa tahu nanti ini bersama dengan kehendak Allah. Makanya dalam pernah biar tidak kecewa, jangan pernah memastikan bahwa apa yang kita usahakan akan terjadi. Termasuk di kita berdagang misalnya, bawa dagangan keluar kemana. Jangan sampai apa yang kita bawa dagang itu akan laku semuanya. Artinya jangan pernah menarget, pokoknya ini harus habis, ini harus begini. Jangan. Kalau kita jualan mematok harus laku semua, itu nanti yang akan membuat kecewa. Jadi kekecewaan itu berangkatnya dari orang sendiri, terlalu meyakini, memastikan sesuai kemauannya sendiri, padahal di hadapan itu ada kehendak Allah. Seperti itu. Cuma kita hanya wajib usaha. Sawabiqul imam latah di asoron. Kemudian apa yang terjadi pada kita, baik itu menyenangkan atau tidak, sebenarnya itu ada rahasia. Ada rahasia Allah untuk memberikan pahala kepada hamba itu sendiri. Contohnya ini, ketika kita oleh Allah diberi nikmat, diberi kelancaran, diberi kenormalan dalam setiap urusan dan usaha, sehingga apa yang kita harapkan berhasil. Maka ketika orang itu mencapai kehendaknya, meraih harapannya, maka orang ini untuk bisa mendapatkan pahala harus menjadi apa? Rasa syukur. Nah, syukur ini oleh Allah dipersiapkan kepada hamba-hambanya yang dapat nikmat. Sehingga dapat nikmat juga dapat pahala. Tapi kalau dapat nikmat itu tidak disyukuri, ya bukan dapat pahala, justru dapat murka. Nah, ketika kita dapat nikmat, bagaimana cara mensyukurinya? Sedikitnya kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian agar kita dianggap bersyukur, bagaimana cara kita membelanjakan, mengelola kekayaan atau harta itu yang digunakan untuk kebaikan. Kalau kita menggunakan pemberian Allah digunakan untuk hal-hal bermaksiat, berarti kita telah kufur nikmat, mengingkari nikmat. Makanya ketika orang itu sering kufur dalam nikmat Allah, kadang-kadang oleh Allah dibuat peringatan, kemudian hari ini bangkrut dan sebagainya. Orang bangkrut atau orang yang tidak turunlah usahanya, itu bisa jadi saat berhasil meraih laba yang banyak, mungkin syukurnya sehingga nikmatnya dikurangi. Tapi kalau orang itu saat datangnya kejayaan, kelancaran, dia sering bersyukur, insya Allah nikmat yang ada itu dipertahankan oleh Allah. Makanya dalam kitab syukur itu sebagai pengikat rezeki yang ada di tangan kita, sebagai pancingan mendatangkan rezeki yang belum datang. Begitu. Sebaliknya, ketika seorang itu mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, anggaplah musibah atau bala atau ujian yang tidak menyenangkan, maka Allah juga mempersiapkan yang namanya pahala. Ini rahasianya. Bagaimana cara meraih pahala dari Allah yang sangat besar ketika tertimpa musibah? Maka hadapilah musibah itu dengan kesabaran. Dengan sabar itu manusia akan diberi pahala. Intinya apa? Kaya atau miskin, senang atau sedih, itu sama-sama media orang itu bisa meraup pahala yang besar dari Allah. Bagaimana cara kita menyikapi? Orang yang dapat kesenangan akan dapat pahala jika dihadapi dengan syukur.
Sebaliknya jika dia tidak bersyukur maka dapat murka Allah. Kemudian yang kedua, siapapun yang mendapat ujian yang tidak menyenangkan maka hadapi dan dengan penuh kesabaran dan ketabahan agar ujian itu berbuah pahala yang besar. Celakanya sudah tertimpa musibah kok tidak sabar, rugi dua kali. Di dunia sudah digebukin dengan musibah itu, nanti di akhirat juga akan kena siksa dari Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Malam yasbir," orang yang tidak sabar ala bilai, tidak sabar akan musibah ujianku, walam yashkulanna naki, dan tidak bersyukur atas nikmatku, walam yardo bi qada'i, tidak ridho dengan qada'ku, tidak ridho, tidak rela atas ketentuanku, kata Allah, falyatlub rabban siwahi, carilah Tuhan selain aku. Bahkan dalam kitab lain, dalam riwayat lain diriwayatkan falyatlub min tahti samai, diusir oleh Allah, tidak boleh menempati bumi ini. Mau kemana kita? Orang yang tidak sabar atas cobaan, tidak bersyukur atas nikmat Allah, kemudian tidak rela, tidak menerima akan ketentuan Allah, sanksinya oleh Allah diusir dari bumi atau disuruh mencari Tuhan lain. Mau kemana? Itu menunjukkan bahwa Allah sangat murka kepada orang yang tidak mau bersabar ketika tertimpa musibah, tidak mau bersyukur ketika tertimpa yang menyenangkan, dan tidak menerima ketika ada ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Ini kembalinya apa ininya? Apapun yang terjadi kepada kita, menyenangkan atau tidak, sebenarnya itu untuk mengembalikan manusia itu, untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dalam hatinya. Mereka penting, tauhid itu perlu kita jaga, keyakinan kepada Allah perlu kita jaga, sehingga kestabilan diri kita ketika menghadapi kehidupan, maka insya Allah lebih enak menjadi hidup kalau nilai-nilai tauhid, keimanan serta stabil. Berarti kalau ada orang ini, kalau ada orang ketika tertimpa musibah gelo, susah terus, sumpah terus, itu sebenarnya ada ketidaknormalan dalam keimanannya. Iya. Andai orang itu tertimpa musibah tapi dia tenang, kayak tidak ada apa-apa, dia yang bagus tidak gitu. Berarti dia antara menerima yang menyenangkan atau tidak, dia akan sama. Maksudnya sama-sama dari Allah, sama-sama kehendak. Sementara kita hanya menjalani skenario Allah yang menyeting semuanya. Apa kita? Kok kita tidak punya yang meremot hidup kita hanya Allah. Ini yang perlu kita mantapkan. Makanya disebut mobil dari khair syahri, baik atau manis, jelek atau tidak, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kita harus yakini, harus kita terima, mau atau tidak ya harus kita terima. Dan itu memang kondisi manusia naik turun. Kalau tidak taat ya maksiat, tidak senang ya sedih, tidak akan berlepas itu, berganti terus. Semua itu adalah rahasia. Kenapa? Kalau manusia dibikin kaya semua, Allah bukan tidak mampu ya. Allah bukan tidak mampu untuk membuat kaya seluruh manusia, baik yang kafir yang Islam, bukan tidak mampu. Seketika juga Allah berkeinginan membuat kaya semua manusia, terjadi. Tapi Allah punya skenario lain. Karena manusia dengan traktornya, walau basatallahu rizqah, kata Allah, andai Allah menjembarkan, membuat kaya semua manusia, la ba'u fitnah. Ini kata manusia, dia akan tersesat dengan kekayaannya. Artinya apa? Manusia tidak akan sanggup hidup dalam kekayaan. Manusia tidak akan sanggup menjalani hidup yang sebenarnya dalam kondisi kaya. Itu rahasia. Lau basatallahu rizqah la ba'u fil ardi. Itu ayat dalam ayat.
Kalau tak keliru dalam surah Asy-Syura di sana aja. Walau bersatu rizqah lahu akan tersesat manusia. Jadi kita tidak akan mungkin hidup dengan benar ketika kita tertimpa diberi kekafiran. Bahwa sukses sedikit anaknya saya biar pun itu manusia Pak. Sukses sedikit saja naik, miskin sedikit saja dalam hidup PKI sudah gerena berpikir untuk merancang begini. Itu bukan manusia. Hanya kita tidak. Pun sampai di situ bermanfaat dan mengharapkan kita semua Amin. Amin. Benar buat pemakiran yang benar. Amin. Semoga semuanya oleh Allah dicukupi dengan rezeki yang halal yang bermanfaat.